Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan logarithm. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tekan tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada yang namanya statement. Statement ini ada banyak macamnya, yaitu ada input, output, declare, assign, if, call, while, for, do. Nah, gunanya statement ini adalah untuk memberikan perintah ke kode ini. Nah, yang pertama kita berikan adalah declare. Kita mendeklarasi dulu apa variabel yang akan kita masukkan. Nah, di sini sudah ada yang namanya variable names. Kita suruh masukkan nama variabelnya. Nah, di sini ada yang namanya tipe. Tipe declare itu ada 4. Yang pertama ada string. String ini menyimpan kalimat. Contohnya nanti variabel yang berbentuk kalimat. Kemudian yang ini integer, yaitu bilangan bulat. Jadi variabel yang berupa bilangan bulat. Yang ketiga real, itu bilangan desimal. Variabel yang berupa bilangan desimal. Dan boolean. Boolean ini seperti menyimpan sebuah pilihan, yaitu ada false and true. Nah, di sini kita pakai integer, variabelnya kita kasih mudah saja input. Kita beri 2 variabel dan A. Kita beri 3, B. Oke. Nah, selanjutnya maka kita masukkan statement input. Kita input apa variabel yang akan kita masukkan. Salah satu dari 3 nih. Coba kita masukkan variabel input. Oke. Lalu setelah kita input variabelnya, maka kita akan berikan output. Apa yang akan kita output dari variabel yang kita telah masukkan ini. Nah, sebelum kita cari output dari variabel yang kita masukkan, kita berikan sebuah kalimat dari outputnya. Perlu diingat bahwa sebuah kalimat apabila kita ingin memberikan kalimat dari output ini, kita harus awali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Seperti kita beri nilai yang dihasilkan. Oke. Nah, maka kita berikan output lagi. Kita output apa yang akan kita berikan variabel yang akan kita output. Kita karena di sini menginput variabel input, maka kita output variabel input. Oke. Kita run. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita input variabel. Kita input 20. Nah, maka yang akan di output adalah nilai 20. Sama. Semua ini jalannya ke bawah. Jadi nggak ada yang kemana-mana. Terus ke bawah dari integer input output ke n. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini setelah input yang namanya assign. Assign ini seperti sebuah bantuan pekerjaan ya untuk mempermudahkan seperti dalam plus minus terus perkalian, pembagian dan lain-lain. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada yang namanya variabel. Variabel ini maksudnya adalah kita bisa menentukan variabel apa yang akan kita cari. Karena kita sini sudah menginput variabel input, maka kita akan cari yang namanya variabel A. Kita masukkan sini A. Nah, di assign ini kita bisa mengambil variabel input atau menarik variabel inputnya dengan cara input plus 5. Oke. Nah, dibacanya di sini adalah variabel A sama dengan variabel input plus 5. Jadi
outputnya kita ubah juga, yaitu variabel A, karena variabel A yang kita cari. Oke, nah jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini, 20. Nah, jadinya 25 karena kita input variabel kita input nilai 20. Nah, di sini kita cari variabel A-nya. Variabel A sama dengan input 20 ditambah 5, maka yang akan dihasilkan adalah 25. Seperti itu. Lalu, karena ini hanya bisa berjalan ke bawah, kita juga bisa menghasilkan yang namanya sebuah pilihan dengan menambahkan perintah if, jika. Contohnya, seperti hmm, jika uh, jika variabel A itu lebih dari 50. Oke, jika variabel A lebih dari 50, jika variabel A ini lebih dari 50, maka output yang dihasilkan kita output lagi karena kita lihat dari sini output yang dihasilkan dari kita menginput nilai input ini apa. Jika lebih dari 50, maka outputnya kita kasih kalimat nilai ini benar. Tanda petik. Nah, jika hasil output variabel A-nya itu kurang dari 50, maka salah. Nah, output yang dihasilkan itu seperti kita beri nilai yang dihasilkan salah. Tanda petik. Oke. Oh, nilai ini salah. Biar sama. Nilai ini salah. Oke. Nah, jika kita run, maka akan menjadi seperti ini. Kita input nilai 20. Kita enter. Terus nilai yang dihasilkan 25. Nilai ini salah. Karena variabel A itu hasilnya 25. Sedangkan kita apabila ingin ke jawaban yang benar, maka harus lebih dari 50. Nah, lalu apabila kita input lagi nilai 46, maka kita input nilai 46, input plus 5 hasilnya 51. Maka variabel A itu lebih dari 50. Maka ke arah true, yaitu nilai ini benar. Nah, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa kita bisa menambahkan statement dalam statement seperti ini. Nah, apabila nilai 50 lebih dari 50, ini bisa dihapus dulu. Nah, jika nilai variabel outputnya itu lebih dari 50, kita bisa ke sini. A tambah salah. A A kurang dari 100. Oke. Nah, maka jika benar adalah jawabannya, kita output, kita kasih tanda petik, ya benar adanya ini hasil yang sangat benar. Oke. Kemudian jika output A itu lebih dari 50 dan di sini
output A yang di ini lebih kurang dari 100, maka lebih dari 100, maka jawabannya salah. Kita hasilkan output seperti jadi output seperti ini. Ini nilai yang benar tapi salah. Kenapa? Karena di awal udah benar, tapi karena ini lebih dari 100 maka salah. Contohnya kita run. eh, Contohnya seperti ini. Kita input nilai 50. Jangan 60. Kemudian kita enter. Nah, karena kita input nilai 60, lalu nilainya lebih dari 50, maka arahnya ke sini. Lalu, karena ini nilainya kurang dari 100, 65, maka jalannya ke true. Ini hasilnya sangat benar. Apabila kita menginput nilai yang lebih dari 100, contohnya seperti 99, maka arahnya akan ke sini juga. Tapi karena ini nilainya lebih, variabel A-nya yang dihasilkan lebih dari 100, maka arahnya ke false. Ini nilai yang benar tapi salah. Kita bisa menambahkan statement di dalam statement. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.